Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisan Raini dari kelas C224 dengan NIM 1022462. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai formulir, sistem akuntansi, organisasi formulir catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam di atas secari kertas. Formulir disebut media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir, yang pertama ada formulir faktur penjualan, yang kedua ada formulir jurnal, dan yang ketiga ada formulir rekening buku besar, yang keempat ada formulir jurnal penerimaan kas, yang kelima ada formulir jurnal pengeluaran kas. Jenis-jenis formulir, yang pertama ada formulir satu set, satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama. Yang kedua ada formulir continuous berbentuk beberapa lembar yang dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan. Yang ketiga ada formulir tanpa karbon, beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Yang keempat ada formulir dengan tinta magnetis, dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses dalam komputer. Yang kelima ada formulir optimal karakter atau OCR, berisi angka dan huruf yang dapat dibaca oleh alat input otomatis dan ditransfer ke komputer. Yang selanjutnya ada formulir manual, formulir yang diisi secara manual dengan tulisan tangan atau mesin tik. Selanjutnya ada formulir elektronik, formulir yang diisi menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya ada formulir berkode batang, formulir yang memiliki barcode untuk memudahkan pemrosesan data secara otomatis. Formulir numerik, formulir yang diberi nomor urut untuk mempermudah pengarsipan dan pelacakan. Manfaat atau kegunaan formulir. Yang pertama ada untuk menentukan hasil kegiatan, yang kedua ada untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan. Penggolongan formulir menurut sumbernya. Yang pertama ada formulir yang dibuat dalam perusahaan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Dan yang kedua ada formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirimkan ke pihak luar perusahaan. Yang ketiga ada formulir yang diterima dari luar perusahaan. Selanjutnya ada formulir menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama ada formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Yang kedua ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Prinsip dasar dalam merancang formulir. Yang pertama ada pemanfaatan tembusan atau copy formulir. Yang kedua ada penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Yang ketiga ada rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Yang keempat ada unsur internal cek dalam merancang formulir. Yang kelima ada nama dan alamat perusahaan pada formulir. Yang keenam ada nama formulir. Yang ketujuh ada nomor identifikasi pada setiap formulir. Yang kedelapan ada formulir besar. Yang kesembilan ada pencetakan garis pada formulir. Yang kesepuluh ada pencantuman nomor urut cetak. Dan yang terakhir ada rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian iya atau tidak. Selanjutnya ada formulir ganda dan pembagian zona. Kapan formulir digunakan? Yang pertama ada jika suatu kejadian harus dicatat. Yang kedua ada jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Yang ketiga ada jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Yang keempat jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir. Yang pertama ada siapa yang memerlukan atau akan dapat informasi yang dicatat di dalam formulir tersebut. Yang kedua, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau sekarang digunakan berisi informasi yang sama, dan yang lainnya. Informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir. Yang pertama ada yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri. Yang kedua, yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Dokumen sumber dan dokumen pendukung. Yang pertama ada dokumen sumber, dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Yang kedua ada dokumen pendukung, dokumen yang melampirkan dokumen sumber sebagai bukti sah transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Manfaat penggunaan formulir elektronik. Yang pertama ada tidak pernah kehabisan formulir, yang kedua ada tidak pernah ketinggalan zaman.
dan yang lainnya. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.